Rekan-rekan pers semuanya, saya kuasa hukum dari Bu Karmila Karmaya, ya. Saya Iskandar Halim SHMH, kemudian didampingi tim kita Pak Wijaya R Galingging SH, kemudian Pak Jan Ferdi Purba SHMH, ya, dan kemudian tim kita juga Lutfi SH yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada klien kami, kemudian teman-teman rekan-rekan pers semuanya, bahwa pada malam hari ini pukul 7 ya, sudah sampai pukul 7, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2024. Nah, kami menyampaikan tentang perkara yang kita lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana telah kita lakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, kemudian begitu lamanya proses sidang kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian kita melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapatkan putusan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gugatan. Ya, alhamdulillah. Dan gugatan kita dikabulkan oleh Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi ya. Di sini rekan-rekan pers semuanya yang saya hormati, kami sedikit ingin menyampaikan tentang putusan yang telah kita terima. Ya, nanti pertimbangannya mungkin akan disampaikan oleh rekan kita Pak Galingging ya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan tentang putusan yang diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 830/PDTG/2023/PN Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut. Dalam kompetensi, dalam kompensi, dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi daripada terbanding semula tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan para terbanding semula para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah perjanjian tertanggal 16 April 2021 antara pembanding semula penggugat dengan terbanding satu semula tergugat satu. Nah, ini juga dikabulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian menghukum para tergugat yaitu tergugat satu yang bernama Marlon, tergugat duanya itu adalah bernama Koreta, PT Citra ya, tergugat satunya PT Citra yang diwakili oleh direkturnya Marlon. Ya, dan kemudian tergugat duanya adalah Koreta, yang mana Koreta itu juga sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Kemudian menghukum para terbanding semula para tergugat secara tanggung renteng ya bersama-sama untuk melakukan pembayaran sebesar yang pertama 710 juta rupiah, yakni uang rupiah. Yang kedua 500.000 Singapura dolar. Kemudian yang ketiga 70.000 US dollar. Ya. Dolar Amerika. Jadi sama dengan yang tadi 500.000 dolar Singapura, sama dengan 5.637.500.000 rupiah. Yang 70.000 dolar US dollar itu sama dengan 1.667.360.000 rupiah, dengan ditambah bunga 6%. Nah, ditambah lagi bunga 6% putusan Pengadilan Tinggi yang setahunnya yang dihitung dari perkara akuo, yaitu perkara yang kita gugat sejak didaftarkan di Paniteraan Pengadilan sampai putusan dilaksanakan atau eksekusi seluruhnya kepada pembanding semula penggugat secara tunai. Jadi kalau ini nanti
sudah ingkrah dan dikabulkan semuanya gugatan kami, maka nanti tergugat 1 dan tergugat 2 membayarkan bunganya 6% dari jumlah seluruh uang yang diterima oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian selanjutnya menolak gugatan pembanding semula penggugat, menyatakan gugatan para penggugat rekopensi semula tergugat rekopensi tidak dapat diterima. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 ini juga ditolak. Ini namanya mereka menggugat kita kembali. Ini penggugat balik, itu ditolak sama Majelis Hakim Tinggi. Dan menghukum para tergugat rekopensi semula para penggugat rekopensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk pengadilan tinggi sejumlah Rp150.000. Dan telah diputus pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 September 2024. Demikian, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan? Untuk menambahkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua tim daripada Analytical Juris Law Firm atau AJL, kami akan menambahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi disebutkan di situ bahwa semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan itu diterima oleh penggugat. Baru kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana dalam hal ini, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh ketua tim kami, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan apa yang kami mintakan. Lalu pertimbangan-pertimbangan berikutnya disebutkan juga apa yang kami mintakan dikabulkan juga, yaitu dengan menetapkan atau untuk menambah bunga 6% setiap tahunnya. Jadi di sini pihak tergugat dihukum untuk membayar 6% dari utang-utang yang ada kalau tidak dilaksanakan. Baru kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam hal ini sudah sangat benar-benar bijaksana sebagaimana yang telah kami mintakan dalam dalam permohonan kami di Pengadilan Tinggi. Dan saat ini teman-teman, perkara ini berlangsung kembali di tingkat kasasi atas putusan daripada Pengadilan Tinggi. Pihak dari tergugat tidak terima dan mereka melakukan upaya kasasi, dan kami juga telah melakukan membantah dengan memberikan kontra memori kasasi kami. Yang ini nantinya akan disampaikan oleh atau diserahkan oleh melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mahkamah Agung. Mungkin kira-kira demikian teman-teman. Mungkin kita bisa untuk barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas atau yang mau dipertanyakan, boleh, waktunya kami persilakan. Saya akan jelas banget. Semoga saya berdoa semoga semuanya lancar dan selesai dengan semuanya dengan baik-baik. Terima kasih. Ya, harapan saya semoga mereka bertanggung jawab dan langsung membayar. Kalau boleh tahu, investasi apa sih yang ini dari awalnya nggak ada tahu sebagian. Oh gitu ya. Awalnya invest itu bisa sedikit cerita. Oh ya, saya serahkan sama lawyer saya ya Pak ya. Cerita dari awalnya itu sebesar itu gitu. Iya. Garis besarnya ada Pak. Oke, terima kasih ya kepada Bu Maya. Saya sampaikan, ya mungkin rekan-rekan tidak ada yang tidak mengikuti dari awal dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi awalnya ini mungkin di media sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini adalah awalnya kerjasama, yang mana ada proyek
di Baharkam Polri pengadaan air bersih, ya kan, pada tahun 2021. Nah, kemudian beberapa kali pertemuan di rumah tergugat 2, yaitu Ibu Koreta, dan kemudian juga kita juga hadir pada saat itu sebagai saksi, dan kemudian ada beberapa saksi lain yang mana Bu Maya ini diajak kerjasama, klien kami diajak kerjasama untuk pengadaan air bersih tersebut. Nah, sehingga dibuatlah sebuah kontrak perjanjian, ya kan, yang mana dalam perjanjian tersebut klien kami sebagai pemodal dan menyerahkan uang sejumlah yang tadi diputus oleh pengadilan, ya kan. Dan kemudian ini sudah kita lakukan somasi 3 kali dan kita juga sudah kita lakukan mediasi, akan tetapi pihak tergugat 1 dan tergugat 2 tidak beritikat baik. Lalu dengan somasi 3 kali kita lakukanlah upaya hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kemudian dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana perjanjian tersebut sah. Ini menurut pengadilan. Tapi karena tidak ada perintah membayar di sana, maka kami melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan kita lakukan upaya banding. Dan alhamdulillah di sana sah, memberikan uang sejumlah 7 miliar dan kemudian juga sah perjanjian, dan kemudian perintah membayar dengan tunai dan ditambah dengan 6%. Karena jangankan untungnya yang diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak, yang mana Bu Maya harusnya mendapatkan 60% dari kontrak tersebut, akan tetapi jangankan untungnya, modalnya pun tidak dikembalikan. Itu sudah kita sampaikan di media yang lalu waktu kita sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sehingga kita melakukan upaya. Pada saat itu juga waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada mediasi yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri 1 bulan. Namun mereka 1 orang pun, tergugat 1, tergugat 2, tidak ada yang hadir. Nah, ini menurut kami tidak ada etikat baik. Mediasi itu menurut, ya kan, Perma nomor 1 2016, prinsipal harus hadir, itu wajib. Tapi mereka juga tidak menghormati peradilan. Padahal klien kami, Bu Maya, hadir setiap mediasi. Jadi tidak ada etikat baik. Nah, kemudian kita sampai saat ini kita lakukan upaya banding pun sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, kami menunggu pada saat pemberitahuan relas putusan Pengadilan Tinggi, kita berharap ada waktu 14 hari mereka juga akan melakukan pembayaran perintah Pengadilan Tinggi. Akan tetapi kami tunggu juga mereka tidak ada upaya dan etikat baik. Malah mereka mengajukan kasasi dan mereka mengajukan memori kasasi. Dan sekarang apa yang disampaikan rekan tadi Pak Galindi, kita juga sudah melakukan kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi ini membantah yang mereka katakan bahwa di dalam perjanjian itu adalah 8,1 miliar. Sementara klien kami masih membayar 7,2 miliar. Nah, kita yang meminta uang dikembalikan malah katanya klien kita kurang bayar sesuai dengan perjanjian tersebut. Nah, perjanjian tersebut kan ada tahapannya. Harus ada kelihatan pekerjaannya. Baru kita, rekan-rekan kan mungkin tahu, kalau kita ngasih modal tentu tahapan kita kasih 30%, 60%. Kelihatan ini bahkan sudah hampir 95% tidak ada upaya, makanya sampai sekarang tidak dikembalikan mereka. Nah, itulah kronologisnya ini. Nah, kami nggak tahu juga ini ya, apakah memang ada proyeknya sebenarnya pada tahun 2021 di Baharkam Mabes Polri atau tidak, kami tidak mengkaji ke sana. Karena kami maunya, sudahlah, perdata kembalikan saja uang klien kami, sudah cukup. Dan berdamai, ternyata mereka melakukan perlawanan. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi, ya ini paling penting, rekan-rekan pers, ketika kita menaikkan di sebuah media elektronik, salah satu saksi kami yang bernama Raditya, ya kan, dan juga klien kami, dia malah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pencemaran nama baik. Dan telah dipanggil dan telah kami dampingi. Tapi memang
undang-undang ITE, kalau memang itu benar informasinya, itu tidak bisa dipidana. Dan kami sampaikan semua bahwa ini benar dalam berita ini. Kemudian ini juga kita lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih berproses. Dan juga kita sudah sampaikan juga gugatan kita dikabulkan. Nah, salah satu tergugat itu tergugat dua yang bernama Koreta itu melaporkan saksi kita bernama Raditya. Sangat disayangkan sekali. Ya, dia yang punya hutang, dia juga yang melaporkan. Seharusnya kan ini etikat baik lah, ya kan? Kalau memang ini sudah faktanya memang ada hutang, dibayar, bukan mencari-cari masalah celah itu. Sama dengan ini teman-teman pers ini, ya. Kemudian kita naikkan berita, kemudian dilaporin, gimana perasaan teman-teman pers? Saya juga dulu sebelum pengacara wartawan. Ya, jadi sangat miris kita seperti itu. Dilaporkan bukan etikat baik untuk melakukan pembayaran, tapi malah menambah persoalan. Itu yang baru saya sampaikan. Ya, mungkin ada, silakan pertanyaan lagi. Jadi selama kontrak itu berjalan periode itu belum ada pembayaran keuntungan sedikit pun yang diterima oleh Sama sekali tidak. Tidak Artinya, pernah ada pembayaran. apakah ada unsur penipuan atau akan membuat jadi perkara ini jadi pidana? Ya, terima kasih, bagus pertanyaan. Nah, karena kami masih melakukan upaya hukum perdata, nah kami kejar dengan perdata dulu. Nah, kami menilai juga ada pidana di sini, penipuan dan penggelapan. Ya, tapi karena ini kita masih diskusi tim, kita gugat perdata supaya kita membuktikan bahwa memang ini ada uang klien kami yang diterima oleh mereka, walaupun ada kwitansi, ada perjanjian, tapi dengan perdata ini kan sudah semakin terlihat. Nah, apabila tidak ada etikat baik dan kemudian putusannya inkrah, juga kita akan lakukan permohonan eksekusi nanti. Bahkan kita juga bisa mengambil langkah-langkah hukum, yaitu melapor pidana. Begitu barangkali. Silakan. Tapi Mbak, terakhir komunikasi sama pihak tergugat itu kapan gitu? Maksudnya telah melakukan perjanjian, adanya perjanjian seperti ini itu kapan terakhir kali komunikasi? Sini. Biar kalian ada pengacaranya. Komunikasinya kapan terakhir kali, Mbak? Komunikasi antara Dengan pihak tergugat. Oke, komunikasi ya. Nah, itu fakta persidangan 2021 itu dia men-chatting ya melalui WhatsApp, dan kemudian ada grup. Di grup itu juga dia sampaikan kepada tergugat satu untuk perintah membayar kepada Bu Maya, klien kita. Ya kan? Tapi itu tidak dilakukan. So, kemudian dia mengatakan malu saya kalau ini terjadi. Nah, sebenarnya tidak perlu malu, bayar saja. Dulu waktu minjem gimana? Sekarang malu itu apakah itu hanya sebagai alasan klise saja atau seperti apa? Jadi komunikasi 2021 ya, 2021. 2022 yang menyatakan dia itu malu ya. Ya, itu 2022 terakhir. Oh, iya. Jadi penegasannya sekali Udah, cukup. Nanti Pak, satu-satu Pak. Nanti kebagian. Kayak ayat kan seperti sebelum nama Vita Ramona ya. Keterlibatan Vita Ramona dalam kasus ini itu apa ya? Keterlibatannya. Vita Ramona. Saya. Ya, Mbak Tita ya. Kan saya manggil Tita nggak pakai Ramona selama ini kan. Ya, terima kasih. Mbak Tita ini juga waktu itu memperkenalkan Bu Maya kepada Bu Koreta. Jadi memperkenalkan ini luar pekerjaan. Kan biasa kalau teman kan. Tapi sama sekali Bu Tita itu memberikan kesaksian di persidangan, sebenarnya beliau juga sudah menyampaikan kepada tergugat, yaitu Bu Koreta tergugat 2, untuk melakukan pembayaran. Ya itu tadi chattingnya, mereka kan punya grup ini, grup WA ya kan. Nah, jadi Bu Tita ini juga merasa mempunyai beban juga dengan Bu Maya ya kan, karena memperkenalkan, tapi mereka malah yang memakai uang klien kami tidak mengembalikan. Jadi sehingga Bu Tita juga memberikan kesaksian di persidangan pada saat itu. Barangkali itu. Jadi keterlibatannya hanya memperkenalkan saja, tapi tidak terima uang ya Bu ya. Enggak terima uang. Untungnya pun enggak ada itu. Kalau boleh tahu, Koreta ini apakah jadi pejabat dari Polri atau? Ya, terima kasih. Jadi Bu Koreta ini adalah istri mantan Kapolda
gitu. Yang juga beliau itu adalah mantan Irwasum. Nah, tim kami pada saat somasi yang ketiga sudah mendatangi yaitu Bapak Irjen Pol Abdul Ghafur dengan Maijen TNI mantan dan Puspom TNI Berate sudah mendatangi ke rumah beliau secara kekeluargaan, ya kan? Akan tetapi pada saat itu jawabannya kasih kesempatan untuk saya bicara dengan ibu, dengan tim, kata Pak Putut waktu itu, ya. Tapi kami tunggu 14 hari tidak ada berita apapun. Jadi karena ini adalah seperti tim kita ada beberapa jenderal yang juga harus menghormati, ya kan? Etikanya kan begitu. Datang ke sana sudah dilakukan, akan tetapi juga tidak ada respon ataupun pembayaran kita lanjut dan tidak ada berita sama sekali kepada kami. Begitu. Bang, dari fakta persidangan kemarin Bang, ini proyeknya real atau tidak sih Bang? Ya. Kalau investasi kan pasti ada proyek Ya. yang ditawarkan. Biasanya kan kalau proyek dari Polri ada proyeknya, kan ada PO dan SPK dan lain sebagainya. Apa itu real atau itu tidak sama sekali ada proyeknya? Di Baik. persidangan kemarin. Iya, baik. Fakta persidangan itu tidak pernah ada muncul. Yang namanya kontrak SPK tidak ada. Nah, kami juga mengarah tidak ke sana. Kami mengarah bagaimana mereka membalikan uang klien kami. Di dalam kontrak itu mereka mengatakan bahwa ada pekerjaan di Baharkam Mabes Polri tahun 2021. Tapi secara lisan dulu sebelum masuk gugatan karena COVID dan uangnya dipakai COVID itu tidak ranah kita. Yang penting bagaimana kembali uang. Kalau proyek itu ada, ya mungkin itu nanti ranahnya pidana. Tapi fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita fokus kepada mengembalikan uang. Mbak Vita, Ya. melihat kasus ini seperti apa sih Mbak? Itu buat kita ya, melihat kasusnya seperti apa dan ada penyesalan nggak sih udah kenalin Bu Kamila ke sosialita tersebut gitu? Melihat kasusnya. Apa merasa bersalah? Pastinya ada rasa bersalah ya, karena kan kita pasti memperkenalkan orang yang mau membuat satu bisnis, pasti maunya berakhir dengan baik. Kalau ternyata berakhir tidak baik seperti ini, pasti saya merasa sangat tidak enak. Melihat kasus ini seperti apa sih? Melihat kasus ini. Ya, pengacara aja deh yang jawab. Kasus. Ya, tapi Mbak Vita kan biasanya kan kita kalau mengenalin teman kan untuk jadi investor kan biasanya ada informasi dong, buktinya ini jelas Mbak pasti dapat dong bukti-bukti dari teman, akhirnya Mbak nyampaikan. Nah, saat itu gimana sih kejadian Mbak? Akhirnya Mbak berani memutuskan Mbak menawarkan ke Mbak Kamila ini untuk berinvestasi. Yang kalau dari awal itu memang mereka seperti memberikan satu ini ya, maksudnya bahwa ini proyek memang ada, cuman maksudnya tidak berjalan dengan baik itu karena pada waktu itu anggarannya lebih dipakai untuk COVID, itu aja, itu alasan mereka. Tapi Mbak Vita sendiri emang melihat memang ada proyek itu? Sejauh kemarin sih ya pada saat saya ketemu sama mereka sih ya mereka memperlihatkan dokumen-dokumen yang memang sepertinya ada proyek itu. Itu dokumen bentuk SPK atau gimana? Ya itu saya. Iya, kalau fakta persidangan atau hukumnya saya aja, nanti jangan sampai salah. Tadi pertanyaan siapa yang nanya tadi? Melihat kasus ini seperti apa gitu? Melihat kasus ini. Oh, kalau kasus yang hukum maka Dan kalau tadi kan saya dari kronologi ya Pak, kronologi Mbak Vita tuh memperkenalkan temannya ke Mbak ini untuk investasi itu biasanya kan kalau memperkenalkan kan ada proyek pasti jadi nih ada SPK dijelasin detailnya kan. Nah Mbak Vita itu sendiri dapat informasinya bagaimana akhirnya bisa menyambungkan ke Oh ya, jadi begini, itu juga sudah memberikan keterangan di pengadilan pada saat itu. Jadi Bu Vita ini memberikan kesaksian bahwa memperkenalkannya memang waktu itu kata mereka ada proyek di Baharkam. Kemudian kenapa akhirnya diperkenalkan oleh Bu Vita
Bu Maya dengan Koreta, dengan Marlon juga ya barangkali. Ya, di rumah Bu Koreta. Nah kemudian kenapa klien kami Bu Maya langsung menyerahkan uang? Karena percaya, karena Bu Koreta itu kan istri mantan pejabat Polri, dan kemudian juga berteman ya, Bu kita ini dengan Bu Maya juga berteman. Ya pada saat itu Bu Maya klien kita ini adalah butuh pekerjaan yang untuk menambah dari tabungannya yang selama ini dikumpul, ya kan? Ya apa salahnya untuk berbisnis kan begitu. Nah, kemudian kenapa Bu Maya ini saya sampaikan kenapa percaya begitu saja uang miliaran? Ya itu tadi bukan melihat si Marlon. Marlon ini kan direktur perusahaannya, ya. Tentu segala sesuatu Marlon yang melaksanakan nantinya begitu. Tapi Bu Maya ini menyerahkan sejumlah uang itu. Bukan mantan, pensiun. Ya, Ada mantan. Ya. Sorry. Jadi karena suami Bu Koreta ini adalah pensiunan dari Polri. Jadi Bu Maya ini nggak mungkin lah nanti ini percayalah akan begitu dengan latar belakangnya. Nah, tapi akhirnya inilah sampai berujung ke pengadilan. Itu dia. Saya mau nanya, ada dampak nggak sih Pak selama ini keluar duit banyak segitu tuh? Ya dampaknya sedih ya, karena kan saya menabung udah lama gitu, maksudnya buat masa depan. Sampai yang saat ini suami saya juga udah pensiun, amat sangat dibutuhkan sekali. Dengan uang segitu banyak dari tabungan hilang semua ya, sedih banget saya sangat dibutuhkan. Ya, ada lagi mungkin yang penasaran. Kalau dari perintah pengadilan setelah putusan banding ini untuk pembayaran seperti apa Pak? Ya, tadi sudah kita bacakan bahwa mereka ada batas waktunya nggak? tidak ada, kan sekarang melakukan upaya kasasi mereka. Sekarang dari putusan ini mereka melakukan kasasi, itu artinya melakukan perlawanan. Artinya mereka tidak terima dengan putusan ini. Dan juga sudah memasukkan memori kasasi, kami juga membantah kontra memori kasasi namanya. Nah, nanti kita mohon kepada Hakim Mahkamah Agung untuk menangani ini ya, perkara ini dengan merah putih namanya, tapi di dalam hukum tidak ada merah putih. Artinya tegak lurus bahwa klien kita ini adalah korban. Mudah-mudahan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, artinya kita sudah 2-0. Ya mudah-mudahan Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan dan menolak daripada kasasi mereka. Jadwalnya kapan? Belum dapat kita, karena nomor perkara kasasi juga belum turun. Karena baru 2 minggu yang lalu kita memasukkan kontra memori kasasi. Nah, kami mohon kepada Hakim Mahkamah Agung nanti yang menangani perkara ini, ya mohonlah untuk menolak daripada memori kasasi mereka dan mengabulkan kontra memori kasasi kami sebagai penggugat dan sebagai mengajukan sebagai termohon kasasi. Kan kita karena menang jadi termohon kasasi. Nah, apalagi melihat sekarang ini kondisi baru-baru ini berita tentang Mahkamah Agung ya, yang kita miris juga melihatnya, karena kita ini semuanya pencari keadilan ya ke pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tidak terpengaruh nanti hakim-hakim agung untuk menangani perkara klien kami. Barangkali itu. Terima kasih. Mungkin masuk angin kali ya? Ada lagi kira-kira? Cukup. Luar biasa.